Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Ainiyah dengan NIM 198333009 dari kelas PTI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan migrasi pendaftaran sekolah terhadap aplikasi Sisvokol PPDB online yang dibuat oleh Pak Agus Mujahir. Sisvokol PPDB ini dibuat dengan tujuan untuk membantu sekolah-sekolah Indonesia dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru yang saat ini dilakukan secara online. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi dan migrasi. Integrasi merupakan proses membangun suatu kesatuan dalam sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang berbeda. Konsep integrasi ini adalah suatu konsep yang sistemnya dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini sangat bermanfaat ketika suatu data dapat diperlukan juga oleh sistem yang lain. Yang kedua yaitu migrasi. Migrasi yaitu memindahkan informasi dalam arsip dalam suatu sistem ke sistem yang lainnya tanpa disertai dengan melakukan konversi besar-besaran. Contohnya aplikasi Sisvokol PPDB kali ini. Aplikasi Sisvokol PPDB kali ini mengarsipkan data-data para peserta didik baru dengan sistem migrasi yaitu ke sistem teknologi informasi yang berbentuk aplikasi yaitu Sisvokol PPDB. Bagaimana cara langkah-langkah atau tahapan migrasi pendaftaran peserta didik baru di Sisvokol ini? Lihat videonya ya. Baik, kita mulai saja langsung ke videonya. Yang pertama kita harus mengkopikan file PPDB Sisvokol ini ke exam.pp di folder htdoc. Kemudian kita pastikan Sisvokol PPDB ada di file exam.pp. Kemudian kita aktifkan exam.pp. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL. Fungsinya supaya kita bisa masuk ke localhost phpMyAdmin. Kemudian kita buka internet, kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan localhost phpMyAdmin. Kemudian kita membuat database baru dengan klik database, kemudian kita tuliskan di sini Sisvokol PPDB. Saya sudah membuatnya. Kita drop dulu supaya kita bisa membuat dari awal. Sorry. Kita drop. Oke. Di sini kita akan membuat Sisvokol PPDB. Kemudian kita create. Nah, database Sisvokol PPDB sudah terbuat. Kemudian kita importkan file Sisvokol PPDB yang telah dibuat oleh Pak Agus Muhajirin. Kita masukkan .sql atau database yang ada pada Sisvokol PPDB. Kita cari tadi filenya. Untuk file .sql Sisvokol PPDB ini ada di DB atau database. Kemudian kita open. Sudah ada, lalu kita go atau lanjutkan. Nah, file database dari Sisvokol PPDB yang dibuat oleh Pak Agus Muhajirin
Pak Agus Mujahir sudah dimasukkan ke dalam database. Kemudian di sini kita langsung masuk ke localhost sysvocol ppdb. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan dari sysvocol ppdb, aplikasi penerimaan peserta didik baru yang dibuat oleh Pak Agus Mujahir. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada menu-menu. Yang pertama home atau halaman utama seperti yang kita lihat ini. Yang kedua itu daya tampung. Daya tampung ini bisa dilihat oleh para peserta PPDB yang akan mendaftarkan, dan tampilan home ini juga bisa dilihat oleh para peserta PPDB. Yang ketiga yaitu halaman login, dan ini biasa dilakukan untuk login sebagai admin, pengetesan tes fisik ataupun pengetesan berkas-berkas. Di sini ada menjadi calon peserta didik. Nah, peserta didik di sini ketika ingin mendaftarkan dirinya untuk masuk ke sekolah, harus mengklik atau masuk ke menu menjadi calon peserta didik. Yang kelima yaitu jurnal atau ranking. Nanti para peserta didik akan di-ranking hasilnya, dan hasil akhir dari penilaian yang sudah dikumpulkan nanti akan terlihat oleh peserta didik. Kemudian pengumuman hasil seleksi tentunya akan dilihat oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu rekap pendaftar atau pendaftar yang memang atau data-data pendaftar yang sudah mendaftar. Jadi kita rekap di sini. Kemudian ada buku tamu. Buku tamu ini bisa dibuat oleh siapapun yang masuk ke halaman PPDB ini, seperti siswa ataupun guru, ataupun untuk mempertanyakan pertanyaan perihal tentang PPDB ini. Kemudian di sini ada cari pendaftar. Nanti kita akan cari pendaftar, atau kita akan membuktikan bahwa kita sudah daftar di halaman PPDB ini, dan kita akan mencari nama-nama kita sendiri yang sudah didaftarkan. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tahapan migrasi pendaftaran terhadap aplikasi ini, yaitu sebagai saya di sini juga sebagai ceritanya sebagai calon peserta didik yang ingin mendaftarkan diri saya sendiri untuk sekolah di sekolah pilihan. Kita klik menu menjadi calon peserta didik. Nah, di sini ada pengisian form calon peserta didik. Pada awalnya kita harus mengisi dulu jenis kelamin pendaftar supaya muncul tampilan halaman-halaman login. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada nomor pendaftaran saya, yaitu nomor 2015P010. Di sini juga ada peringatan, pastikan semua form berikut terisi dengan lengkap. Kemudian printing PDF formulir berada setelah pengisian form ini, dan hasil print menggunakan kertas HVS. Yang ketiga yaitu jangan lupa bawalah hasil printing formulir sementara saat akan melakukan pendaftaran PPDB di sekolah-sekolah. Nah, hasil yang ketika kita sudah mendaftarkan di sini, hasilnya itu akan berbentuk hard file atau file cetak yang bisa kita bawa ketika kita ingin membuktikan bahwa kita sudah mendaftar di sekolah ini. Oke teman-teman, sekarang kita isikan form pendaftaran calon peserta didik. Yang pertama nama, saya isikan Anissa. Kemudian tempat tanggal lahir saya isikan Garut 23 Juni 2001. Kemudian alamat, kemudian jenis kelamin tadi di awal sudah. Kemudian agama Islam, telepon saya masukkan nomor telepon saya. Kemudian ada tinggi badan. Kemudian ada berat badan. Nah, di sini kita masukkan identitas orang tua peserta. Yang pertama ayah, kemudian alamat dan pekerjaannya. Kemudian nama wali ini diisi jika ada, seperti misal wali dari peserta didik atau
Tapi ketika masih ada orang tua, kita tidak perlu mengisinya. Kemudian sekolah asal kita masukkan di SMPN 1 Cilauk, karena di sini saya ceritanya ingin mendaftarkan diri saya ke SMK. Kemudian status sekolah negeri, alamat sekolah Kamu Cilauk, tahun lulus 2016. Nah, di sini sistem aplikasi PPDB penerimaan siswa baru online ini melihat dari nilai UN, kemudian dari nilai sertifikat juga. Di sini saya akan mengisikan nilai-nilai UN. Kemudian kita masukkan nilai-nilai sertifikat. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, di sini sedang hujan dan suaranya pasti kedengeran, tapi semoga suara saya lebih besar. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini kita tunggu. Nah, akses user sudah berhasil dibuat. Di sini ada bukti. Klik di sini untuk print tanda bukti. Nah, ini kita print sebagai hasil cetak dan kita bawa ketika kita ingin mendaftarkan kita ke sekolah tersebut dan memberikan bukti bahwa kita sudah daftar online. Kemudian di sini saya akan login sebagai administrator atau admin di sini dengan username admin dan password admin, karena di sini sudah tertera di database Sisvokol PPDB ini. Kemudian kita klik OK. Salah. Oke, kita coba lagi. Kita coba masuk lagi sebagai admin. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini adalah tampilan dari admin. Nah, di tampilan admin ini banyak fitur. Yang pertama home, setting, buku tamu, akademik, calon, laporan, dan logout. Ini adalah menu-menu dari tampilan admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang migrasi dari aplikasi ini, yaitu dari satu fitur yang pertama yaitu set aktif seleksi. Dalam menu set aktif seleksi ini ada tombol aktif dan tidak aktif. Nah, di sini ada keterangan jika seleksi telah aktif, maka pendaftaran otomatis ditutup. Nah, di sini saya sebagai admin akan mengaktifkan tombol seleksi ini sehingga nanti di tampilan halaman siswa tidak akan bisa mendaftar sebagai peserta didik baru karena seleksi sudah dilakukan. Di sini kita lihat. Kemudian kita logout sebagai admin. Ketika kita logout sebagai admin, nah itu otomatis kita masuk ke tampilan sebagai siswa. Nah, kita contohkan. Di sini saya akan mendaftarkan diri lagi. Di sini tampilan menjadi calon peserta didik. Nah, akan ada form seperti ini. Pengisian form calon peserta didik. Maaf, sesi pendaftaran tidak aktif atau telah ditutup. Artinya, sesi pendaftaran telah ditutup dan sesi seleksi akan dibuka. Nah, itu migrasi dari aplikasi, salah satu fitur aplikasi Sisvokol ini, yaitu dari pengaktifan seleksi pada penerimaan peserta didik baru. Dan migrasi dari aplikasi ini yaitu kita bisa melihat buku tamu atau rekap pendaftar di sini tanpa harus membuka arsip-arsip file satu persatu, karena di sini sudah ada catatan-catatan atau data pendaftar sekolah kita. Di sini kita cari dengan nama. Kita cari apakah saya ada di pendaftar. Nah, di sini ada Anissa Nurul, kamu cari SMP 1 Cilauk. Jika dengan data arsip atau dengan data yang biasa, kita akan merasa kesulitan dalam
melihat data-data yang sebanyak itu gitu, sedangkan kita sendiri butuh waktu lama untuk melihat banyak data. Nah, dengan aplikasi Siswakol ini dan dengan konsep migrasi ini, kita dapat melihat data atau mengolah data dengan cara yang simple dan sederhana karena sudah ada tampilan-tampilan dari si pendaftar secara otomatis, tampilan-tampilan data si pendaftar secara otomatis. Nah, seperti halnya dalam menu cari pendaftar ini. Ketika kita dengan pendaftaran secara manual, kita akan kesulitan ketika kita mencari data dari peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.